Sesaat lagi Anda akan mendengarkan podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyambangi lagi ruang dengan kamu semuanya. Dan malam ini ada yang spesial setelah kita berlebaran bersama. Saya sudah terhubung dengan seseorang yang itu kayak punya tempat tersendiri di masing-masing teman-teman leader Smart Friend Community. Karena kalau misalnya teman-teman dengar dari podcast-podcast yang sudah lewat bersama dengan leader-leader Smart Friend, itu namanya ini selalu disebut gitu. Aku tuh tadinya diajak Mbak Iti, aku tuh bla 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 gitu. Nah, malam hari ini istimewa sekali karena saya sudah bersama atau terhubung dengan dia. Langsung saja saya sapa. Selamat malam Teh Dian. Selamat malam, Mang Nado. Apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah. Sehat, baik sekali. Teh Dian lagi sibuk apa ini lebaran? Lebaran teh lagi bikin opor tadi siang teh. Bikin opor, Wow. bikin Opor teh yang pakai sumbu. Pakai itu minyak mah tanah. itu mah kompor gas. Yo. Bikin pakai goreng ati. Pokoknya mah kayak orang lebaran aja. Biar apa namanya nuansa lebaran teh berasa. Biar nggak berasa di rumah aja, rasanya lebaran. Gini. Aku teh kan kemarin sempat ngobrol. Saya tapi lupa lagi ngobrolnya sama siapa gitu. Cuma yang jelas, jadi Teh Dian tuh kayak punya tempat tersendiri buat teman-teman di Smart Friend Community. Karena hampir rata-rata apalagi yang kemudian bergabung dengan Smart Friend Community 1 tahun belakangan ini, pasti ada nama Teh Dian yang di-mention di situ. Aduh, apa sih yang bikin kemudian Teh Dian teh mau banget gitu, bukan mau banget, mau untuk kemana-mana kecapean gitu. Halo? kedengeran ya. Udah boleh jawab? Boleh dong. Dikiranya masih nanya dulu, nanti belakangan dikiranya lagi seminar. Jadi gini. Emangnya kita pakai pemateri ya, silakan pemateri pertama mangga. Jadi gini, pada dasarnya saya itu senang berteman, punya teman baru banyak, senang bergaul, senang apa namanya teh? Kalau bahasa Sundanya teh senang jarambah. Aduh, bahasa Indonesia teh apa? Senang berpetualangan, senang traveling. Si Bolang atuh. Gitulah pokoknya sama temennya si Bolang. Nah, senang. Jadi kalau misalnya kebetulan waktu pada saat di Komdev kemarin ditugaskan untuk memperluas Smart Friend Community areanya ke berbagai berbagai daerah ya di Indonesia ini. Dan saya senang banget mendapatkan tugas itu karena punya challenge, gue mesti cari orang yang benar-benar mau bergabung di Smart Friend Community, gimana caranya, dan pengen juga selain itu, nanti saya bakal ke kota itu, saya pengen tahu ada kebudayaan apa di sana, makanan apa yang enak di sana, teman-teman kayak gimana di sana, kehidupannya kayak gitu. Itu senang banget. Jadi memang dasarnya senang jalan-jalan dan senang punya teman banyak. Itu aja sih sebenarnya. Nah. Jadi sampai kayak misalnya ke Balikpapan kemana itu tuh dari teman, katanya punya teman gitu. Jadilah teman-teman sekarang. Oke. Nah, jadi tadi ada yang kelewat nih, friend, yang lupa aku buka. Aduh. Kalau misalnya baca biodatanya Teteh yang satu ini, atau Mbak yang satu ini, itu rada complicated gitu. Kayak Teh Dian ini pernah tinggal di Bandung, pernah tinggal di Papua, lalu tinggal di Bali, dan sekarang di Depok. Itu gimana ceritanya sih sebenarnya? Ceritanya panjang, tambahin durasinya sejam ya. Boleh. Jadi aku lahir beberapa tahun yang lalu, jangan ketahuan kayak kemarin ya.
beberapa tahun yang lalu lahir di Aing maaf. Beberapa tahun yang lalu saya lahir di Papua. Tepatnya di kota Biak. Biak itu katanya singkatan dari Bila Ingatan Kembali. Di kota Biak, kota Karang, kota panas. Saya lahir dan besar di sana selama 17 tahun di sana. Kemudian kelas 2 SMA saya pindah ke Bandung, sampai kuliah di Bandung. Kemudian kerja di Bali, karena orang tua pindah ke Bali. Kemudian setelah kerja di Bali, pas pada saat itu bom Bali. Kemudian abis bom Bali di Bali itu zero. Kemudian saya ke Jakarta. Kerjalah di operator telepon. Akhirnya sampailah ketemu jodoh dan lain-lain di sini. Begitu. Begitu ceritanya. Jadi, pokoknya indah, berjalannya penuh liku-liku. Jadi kayak lagu dangdut. Hidup penuh liku-liku. Gitu. Oke, 10 poin untuk Anda. Lanjut. Berpacu dalam. Nah, Tedian. Apa hal itu juga kemudian yang akhirnya membuat Tedian teh seneng jarambah tadi? Ya, senang berpetualang, senang traveling, senang ketemu orang-orang baru. Sangat berpengaruh kayaknya. Soalnya kalau yang tahu tuh di Papua itu tuh banyak banget pendatang dari segala macam penjuru. Jadi seneng gitu ternyata tuh luasnya dulu tuh nggak tahu tuh di Papua tuh taunya tuh ya kereta itu bisa naik pohon. Pokoknya mah udah kayak nggak tahu apa-apa aja pas, tapi ternyata bergaul dengan teman-teman, ternyata Indonesia tuh luas, aduh kapan ya bisa main-main ke seluruh Indonesia, tapi hari kesampean. Jadi intinya saya tuh senang bergaul, senang punya teman banyak, senang senang mencoba hal baru, pokoknya pokoknya saya selalu senang menikmati hidup aja dengan cara begini, senang aja. Punya teman-teman baru, rasanya kumaha gitu. Punya kebahagiaan tersendiri. Teteh tuh kalau yang saya dengar hampir nggak pernah ada cerita jelek dari teman-teman. Jadi ceritanya teh selalu bahwa Tedian teh someah lah, care lah gitu. Gimana sih? Ada juga sih yang bilang aku teh galak, ada juga yang bilang aku teh jutek atau menisri pisan. Pas dengar teh, aduh Mbak Dian, saya teh taunya Bu Dian itu tuh galak, jutek, taunya teh begini-begini. Aduh, masa galak sekieu gelisnanya? Piraku. Tapi saya jujur pertama kenal sama Teh Dian begitu sih. Semua pada bilang gitu, tapi akhirnya enggak kan ternyata kan. Enggak. Jadi memang nggak tahu kenapa sih kalau misalnya first impression-nya itu kayak yang jutek, padahal kalau udah diajak ngobrol mah enggak sama sekali. Ngegel acan. Nggak noel lungkul, cuma colek-colek aja. Iya, enggak mungkin dari gini, karena kan walaupun senang bergaul atau apa kan kita masih hati-hati ya, karena orang itu kan gimana kita mau menghadapi seseorang itu kita harus tahu karakternya dia gimana dulu, baru kita bisa masuk dari dia dari suku mana, dari suku Jebrang itu bagaimana, suku Rorombes, Garila. Nah pokoknya harus tahu dia punya ini dulu ya. Jadi kita tahu kadang dengan hal begitu ketemu orang pertama saya tuh suka defend duluan. Jadi mesti pasang kuda-kuda teh. Orang-orang teh siga kumata jaim heula atuh pas ketemu baru aja gitu. Oke. Aduh makasih atuh kalau begitu teh. Aduh tapi saya mau lepas tuh bagur-bagur kieu dibilang jutek. Daripada bager awalnya kaditu nginjem duit. Kemarin juga ke Rara gitu pertamanya teh, aduh gimana teh, Ra, ini mau minta tolong ya Ra, minta tolong banget, saya teh mau minta tolong ke siapa lagi, saya teh butuh banget. Aduh ibu ada apa? Takut pasti dikira pinjam uang, padahal mah disuruh TikTok kan. Tapi Tedian kan dulu selama setahun di community development, tugasnya semacam menjadi ekspansi ke berbagai daerah. Yang paling diingat dari sekian banyak regional yang pernah dibangun, regional mana?
Yang paling berkesan. Apa yang paling rumah? Yang paling berkesan. Yang Yang paling berkesan atau mungkin punya cerita ya hari diingat makan bisa jadi sedih, bisa jadi piatoheun, bisa jadi lebadahareun. Pertama kali bulan Maret tahun 2019 itu saya dipindahin ke Komdev katanya, tapi sebelumnya memang kan sering kemana-mana bareng Komdev ya, karena untuk liputan berita, terus begitu pindah ke Komdev. Pertama kali saya masuk ke Komdev itu harus presentasi, jadi katanya gini, Dian tugas kamu adalah, nanti kita tugas utama adalah memperluas Maven Community di berbagai daerah. Tugas kamu adalah cari leader, cari kotanya, nanti kamu kesana presentasi sendiri. Presentasi apa ya? Terus saya nggak pernah presentasi. Tugas pertama kamu adalah ke Tegal dan kamu sendirian. Dan itu pertama kali yang paling berkesan karena nggak ngerti apa-apa, harus ke Tegal. Tapi bukan ketemu sama Mas Slamet, ketemu sama yang lain. Nah ke sana udah gitu terus pertama kali harus presentasi, harus ngumpulin orang gimana caranya. Dan itu benar-benar yang merasa sendirian. Karena mesti mesti nyari leadernya tuh yang gimana-gimana, masih itu masih minta tolong sama media. Terus itu ngumpulin masanya gimana, mesti nego ke restorannya gimana. Itu asli seorang Dirna itu yang paling berkesan luar biasa. Tapi kedepannya mah baik-baik saja, semuanya lancar-lancar aja. Itu yang paling berkesan karena merasa sendirian pisan Kang Nado, ya Allah sedih banget. Sekarang sih haru biru. Itu kan yang paling berkesan ya, gitu ya. Nah, terus pernah ngerasa capek nggak? Enggak. Seneng wehnya. Iya, banyak yang bilang kamu tuh dopingnya apa? Dopingnya adalah selalu bikin positif dan selalu dibikin happy aja. Kalau bilang gini, kamu nggak pernah sedih? Siapa bilang? Selalu saya nggak pernah berhenti nyanyi, jadi berhenti bersenandung, berhenti nyanyi gitu ya. Itu kalau tidur aja sama mandi juga nggak pernah nyanyi. Nah, itu orang kalau dengerin aku nyanyi apa, itu lagu sedih. Nah, berarti aku lagi sedih. Kalau lagunya lagu happy, berarti lagi happy gitu. Iya. Nah itu, nanti kita cerita lah bab Teh Dian jadi ratu TikTok malah ya. Iya, ini malam takbiran. Tapi gini, jadi friend, ini ada satu cerita menarik kalau saya sendiri gitu ya. Jadi pas anak ketiga saya lahir, itu saya padahal pada saat itu baru banget jadi leader Maven Community Bandung. Kebetulan Teh Dian waktu itu ditugaskan untuk ke Sumedang ya Teh ya? Yes, ke Sumedang, launching Sumedang. Dan itu yang bikin saya terharu dan merasa kayak diaku gitulah, kalau bahasa Sundanya diaku gitu ya. Karena Teh Dian pada saat itu ngabelaan menyempatkan waktu untuk datang gitu. Nah kayaknya yang kayak gitu tuh Teh yang bikin orang jadi inget sama Teteh Teh. Aduh. Padahal mah udah niat pas gini, udah lahir itunya, ya ampun lucu banget, nanti pokoknya harus ke sana. Nah itu Teh, untungnya juga saya ke sana kan nggak pakai mobil umum ya, pas ada mobil kantor aja kebetulan itu mah. Saya emang nggak bager-bager tuh, pokoknya mah kebetulan aja pengen main ke Mang Dado. Harus kayak gitu. Terjadi ya. Ya tuh udah, pokoknya masih atau seneng yang gitu-gitu Teh, pokoknya mah udah pasti diniatin pas lihat di grup setelah lahir Putri Mang Dado, langsung itu mah pokoknya harus ke sana, mempeng di Bandung, tahu nggak mempeng? Apalah bahasa Inggrisnya Teh mempeng, pokoknya mah lagi selagi di itu pokoknya ya mumpung di Bandung, Sumedang mau pulang, tangguh sebelum pulang belok dulu, pokoknya mah harus itu. Di mana tempatnya Arca Manik, deket langsung kan itu gitu. Ini bahagia sekali. Nah Teh, Teteh juga kan sudah berkeluarga ya kan, punya putra putri atau putri semua? Putra putri. Pernah nggak sih mereka protes kalau Teteh jauh-jauh lama-lama gitu? Protes pasti pernah ya. Mereka cuma, Mama jangan lama-lama ya. Mama kemana sih? Mama mau ke kota ini. Mama hati-hati ya. Kalau aku telepon harus angkat ya. Paling gitu aja. Nah mereka ngerti karena tugas mamanya senang jalan-jalan. Karena sebelumnya juga sebelum di Komdev,
sering keluar kota juga, bahkan sampai 2 minggu pergi nggak pulang gitu sering. Tapi kayaknya tapi gak kebayang, saya emang gak kebayangnya gini teh, gimana kalau teteh teh lagi ditugasin ya, terus tiba-tiba diberlakukan PSBB, hese balik. Ang Dado, Tuhan teh sayang sama saya, dah nggak mungkin gitu teh, atau menit itu ingin kamu teh. Itu bisi, kan kita nggak pernah tahu, karena terus terang teh ada banyak cerita sedih tentang seperti itu gitu. Ada yang sekarang mereka harus lebaran berjauhan gara-gara ditugasin di satu kota, terus kekunci di kota itu, nggak bisa keluar. Ini berandai-andai ya, seandainya kayak gitu ya. Lu pasti sedih pisan sih yang pastinya ya. Pasti sedih. Iya, pasti sedih. Luar biasa. Teh, kalau diminta untuk kembali, ke kota mana teteh pengen balik lagi? Aku pengen balik laginya. Semua tuh punya kenangan sih sebenarnya, dari ujung, dari Padang, dari Balikpapan, dari Banjarmasin sampai Lombok itu launching kota ke-50. Itu semua punya kesan tersendiri. Aku nggak bisa, kalau disuruh milih satu nggak bisa. Kalau boleh diulang lagi, kamu mau ke kota mana? Aku pengen mengulang dari ujung Sumatera sampai Sulawesi. Oh, nggak bisa. Tiketnya cuma satu, nggak bisa. Nih yang paling berkesan adalah ke Goa. Ke Goa itu dari kota Makassar ke Goa 4 jam hanya bisa naik mobil karena negeri jurang. Itu terkesannya luar biasa, karena di sana penduduknya juga pun, terutama yang leader di sana, itu sangat-sangat welcome dan sangat antusias sekali dan sangat aktif. Coba deh kapan-kapan kalian kalau ada kesempatan ke sana. Luar biasa. Okay. Terharu. Terus, Teteh sekarang sudah tidak di community development. Iya. Sedih nggak sebenarnya? Sedih sih. Aku udah bilang juga sama bos aku yang baru. Aku sebenarnya juga senang dapat challenge baru, pindah ke divisi lain. Tapi aku juga di lain sisi aku sedih ninggalin teman-teman semuanya. Terus katanya, enggak, jadi kita bikin nanti ada kamu punya ada satu job desk kamu yang memang harus tetap berhubungan dengan Survivor Community. Itu yang kenapa saya masih tetap berada di group leader, masih ada teman-teman, saya masih berhubungan sama teman-teman, masih komunikasi sama teman-teman gitu. Oh gitu tuh, jadi friend gak usah khawatir ya buat leader-leader, gak ditinggalin kok sama Teh Dian. Teh Diannya tetap bager, tetap akan tiktokan sama kita ya. Pastinya. Teteh, kasih closing statement dong Teh. Apa kayak gitu? Jadi buat kita teman-teman. ini buat teman-teman, pokoknya selalu pikiran positif, selalu dibawa happy, dinikmati dan selalu bersyukur, itu aja. Oke. Tedian terima kasih ya sudah mau diganggu. Sama-sama, senang diganggu sama kamu. Sehat selalu ya. Amin, kamu juga. Oke, terima kasih. Sama-sama. Malam. Oke, friend, itu dia obrolan saya bersama dengan Teh Dian, Mbak Dian, Kak Dian, atau siapapun dia dikenal oleh teman-teman di luar sana, yang sosok yang begitu luar biasa, humble, terus juga menyenangkan, begitu ya, menyenangkan dan menenangkan. Bahagia sekali saya bisa ngobrol dengan Mbak Dian malam hari ini. Semoga ini juga menjadi inspirasi tersendiri buat teman-teman semua, bahwa menyenangkan hati orang lain itu nggak ada ruginya, malah banyak untungnya. Gitu dulu dari saya, terima kasih, sampai ketemu di podcast Anti Was-Was selanjutnya. Di Dado Firman, saya undur pamit, assalamualaikum.